Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah salat Isya dan tarawih berjamaah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah hampir memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ini, atau malam hari ini sudah masuk 10 terakhir. Ada yang belum, ada yang sudah. Apa yang kita ketahui tentang malam? Kalau kita ditanya apa yang kita ketahui tentang malam atau waktu malam, mungkin macam-macam jawabannya. Ada yang mengatakan bahwa malam itu ya gelap, ya, kalau tidak ada lampu ya gelap malam itu. Ada yang mengatakan bahwa malam itu waktunya orang tidur, istirahat di waktu malam. Dan di malam hari itu juga orang bermimpi. Kalau mimpinya di siang hari beda lagi, ya. Dan malam hari itu orang itu ketika beristirahat itu juga ada kadang-kadang yang lentur barang itu, bangkrong. Itu malam hari. Dan malam itu pula ada sebagian manusia yang mempergunakan untuk berbuat jahat. Mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang mencuri itu adalah waktu malam. Sekarang sudah tidak lagi. Dulu orang merampok itu nunggu waktu malam. Waktu saya masih kecil itu masih menangi, ya. Orang yang mencuri itu, yang dicuri itu apa? Pakaian. Itu pun harus melubangi dinding rumah. Itu dulu waktu kami masih kecil. Tapi sekarang sudah tidak lagi dengan cara yang seperti itu. Merampok juga demikian. Dulu malam hari, sekarang siang hari pun jadi. Waktu malam juga digunakan orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang dinamakan hiburan malam. Isinya apa? Hiburan malam yang pengalaman, ya, macam-macam kemaksiatan. Lalu kemudian dunia perzinahan itu juga malam dulu, tapi sekarang tidak mengenal waktu, kapan saja jadi. Pelacuran juga demikian. Dulu terjadinya itu hanyalah waktu malam. Begitu pula orang-orang yang dengki, lagi mendengki, yaitu orang-orang yang melakukan sihir, ya, nyantet, itu juga waktu malam. Tidak tahu kalau siang hari mandi apa enggak santetnya itu, ya. Yang jelas malam hari mereka itu meniupkan buhul-buhul, yaitu di waktu malam.
Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan waktu malam itu sangat berbeda dengan manusia yang diberikan waktu untuk istirahat di malam hari. Allah Subhanahu wa taala mempergunakan waktu malam itu adalah waktu yang luar biasa. Dahulu Nabi Musa alaihissalam untuk menerima firman Allah Subhanahu wa taala, kitabnya Taurat, itu mesti harus menunggu 40 malam untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhalwat untuk menerima Al-Qur'an, itu pun di waktu malam. Itulah nuzulul Quran. Dan waktu malam adalah waktu yang luar biasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qumil laila illa qalila." Ya. Hanya di waktu malam orang-orang yang bertakwa itu mereka sedikit tidur itu di waktu malam. Mereka pergunakan waktu malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niswahu awitkusu minhu qalilan. Separuh atau sebagian waktu malam itulah mereka pergunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nuzulul Quran itu waktu malam. Dan di puncak Ramadan, yang insya Allah sebentar lagi kita akan ke puncak Ramadan itu, yang mestinya iman seseorang ketika menghadapi puncak Ramadan itu naik. Karena di awal Ramadan iman itu sudah dinaikkan tensinya, yaitu di puasa atau beramal saleh di bulan Sa'ban untuk menghadapi perintah ibadah puasa. Maka kondisi iman itu naik. Kalau tidak naik ketika masuk Ramadan, akan mau keling, biasanya begitu. Tapi bukan jamaah hidayah, di luar jamaah sana ya. Dan mestinya memasuki Ramadan sampai ke puncak itu naik iman itu. Semakin berlama-lama kita beribadah di bulan Ramadan, maka semakin naik kualitas keimanan kita. Tetapi bagaimana kondisi realnya di lapangan yang kita dapati ketika sampai mau menuju puncak itu, banyak keimanan yang turun, yang gagal meraih puncak Ramadan, yaitu turunnya Lailatul Qadar. Terbukti apa? Terbukti masjid-masjid mengalami kemajuan. Nah, itu ukurannya, bahwa ternyata terawihnya itu pindah kemana? Pindah ke pasar Ramadan barangkali. Ya. Kemarin kita sampaikan gagasan atau pemikiran ya, kalau bisa mengadakan pasar Ramadan itu sebelum masuk bulan Ramadan, supaya tidak mempengaruhi orang untuk mereka bersalat tarawih. Ada juga pasar malam ya, yang diselenggarakan di waktu Ramadan seperti ini. Kami kemarin pas ngisi di Gunung Sari Indah ya, masuk ternyata di situ ada pasar malam, ada mainan anak-anak. Bagaimana kalau anak kita minta ke sana? Pasti orang tuanya juga akan ikut mengantarkan ke situ. Tidak jadi mereka berangkat ke masjid. Jadi ini tinggal kita bagaimana mengatur keadaan yang seperti itu. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peristiwa yang luar biasa di bulan Ramadan, yaitu satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan.
yaitu apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam kemuliaan, karena malam itu diturunkannya Al-Quran, karena malam itu dilipat gandakan nilainya itu lebih baik daripada seribu bulan. Ini kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga dikatakan sebagai malam yang penuh sesak. Siapa yang memenuhi malam itu? Yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka ingin turun ke bumi untuk memberikan ucapan selamat kepada orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan seperti kita malam hari. Maka malaikat itu turun mengucapkan selamat, salamun hiya hatta matla'il fajar, menyertai kita sampai terbit fajar itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah bedanya antara manusia dengan Khaliqnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempergunakan malam, sebagian dari manusia itu dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sebagian yang lain mereka banyak bermunajat di waktu malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang semestinya kita lakukan ketika berada di puncak Ramadan itu? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana biasanya di malam-malam sebelumnya. Rasulullah lebih giat malam-malam itu. Ini menunjukkan bahwa tingkat keimanan seseorang itu mesti meningkat, menaik, tidak semakin turun, tidak semakin meninggalkan sajadahnya, tidak meninggalkan jamaahnya di masjid, tetapi semakin giat untuk beribadah di malam Ramadan itu. Didapati oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan sadda mi'zar wa ahya lailah wa iqadha ahlah. Kalau sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengencangkan ikat pinggangnya. Ada yang pakai ikat pinggang daya. Artinya itu tidak mendekati istri-istrinya. Malam-malam sebelumnya masih mendekati istrinya, tetapi setelah masuk 10 Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan istrinya itu, tidak mendekati lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam itu, yaitu dengan aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih giat dibandingkan malam-malam sebelumnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya, bahkan putrinya Fatimah radhiyallahu anha yang sudah berkeluarga dengan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu pun dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar istri-istrinya, tetapi anaknya beserta menantu pun dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk bersama-sama menyambut datangnya Lailatul Qadar. Itulah puncak dari Ramadan itu. Dan mesti hamba-hamba yang beriman itu untuk supaya mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar itu. Kapan Lailatul Qadar itu datang? Para ulama menyimpulkan bahwasanya tidak ada yang tahu persis kapan Lailatul Qadar itu datang kepada kita. Hanya saja beberapa pendapat
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu di malam ke-27 di bulan Ramadan ini. Sayangnya malam 27 itu sekarang ini ada dua, ini repotnya. Ada yang nanti hari sebelumnya, ada yang berikutnya. Nah, malaikat ini mau turun kapan itu enaknya? Soalnya malam 27-nya ada dua yang tidak sama. Ini kita dianjurkan supaya seluruh dari 10 akhir Ramadan itu kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takharru lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, itu lebih selamat. Kalau nanti kita cari 27-nya ya. Ada yang puasa hari Senin, ada yang hari Selasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada ibadah yang dianjurkan kalau kita mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di 10 terakhir itu kita beriktikaf. Itulah saatnya kita tinggalkan dunia ini. Bukan berarti mau mati ya, tetapi kita tinggalkan kesibukan dunia, pikiran kita memikirkan dunia sementara berhenti kita hanya memikirkan bermunajat, sambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan merenungi diri kita akan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan di saat itu kita mohon ampun kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah. Ketika Ibunda Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang mesti aku baca ketika aku mendapati Lailatul Qadar itu?" Maka Rasulullah mengajarkan yang semuanya doa itu sudah kita hafal, kecuali yang belum hafal. Allahumma innaka afuwun karim, atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu perbanyak bacaan. Ketika kita beriktikaf, ada kelebihan kita beriktikaf yang benar-benar meninggalkan urusan dunia kita. Kita hanya sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika memasuki masjid, ada tata kerama kita. Tidak lupa kita untuk salat 2 rakaat tahiyat masjid. Lalu kita berniat iktikaf. Beberapa imam madhab memang berbeda kapan kita mesti iktikaf. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa sehari penuh itu beriktikaf, beberapa hari Rasulullah beriktikaf. Tetapi menurut para ulama, ini dalam perkembangan zaman itu sampai pada ulama madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa cukup kita beriktikaf itu memasuki masjid, sholat tahiyat masjid, lalu duduk, itu tidak lama, sudah dicatat sebagai iktikaf. Sepanjang kita bersujud kepada Allah, itu sudah kita dicatat sebagai iktikaf. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tentu malam itu kita banyak beristighfar, kita banyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, kita banyak berbuat kebaikan. Maka di saat itulah kita memperoleh yang namanya Lailatul Qadar, yang nilainya berapa? Lebih baik dari 1000 bulan. Dan kalau malam hari itu kita tidak berbuat baik, misalnya nonton TV, atau misalnya duduk-duduk di warkop, ya lebih baik dari 1000 bulan duduk-duduknya itu ya. Nah, ini yang kita hindari. Jangan sampai di akhir Ramadan lalu waktunya itu kita buang-buang sehingga kita tidak memperoleh yang namanya Lailatul Qadar itu. Dan Lailatul Qadar itu diantaranya para ulama menyebutkan adalah malam di mana ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
yang menetapkan hambanya yang beribadah di malam itu dengan kebaikan setahun ke depannya. Itu antara lain makna dari Lailatul Qadar. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, khususnya di akhir Ramadan, untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa dari Masjid Al-Hidayah sudah siap, insya Allah dimulai besok untuk menerima zakat, ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Jadi kita hanya mengingatkan kita bahwa ada kewajiban menutup puasa kita itu dengan zakat fitrah kita. Dan untuk menghitung harta kita yang mesti kita zakati, maka ada yang ditempatkan dengan akhir bulan Ramadan, boleh juga di bulan-bulan yang lain sesuai dengan perhitungan dari harta yang kita miliki. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.